dikutip oleh Parker et al. Mendefinisikan konseling rehabilitasi sebagai proses sistematis melalui penerapan proses konseling untuk membantu orang dengan cacat fisik, mental, perkembangan kognitif dan emosional mencapai tujuan hidup pribadi, profesional, dan mandiri dalam lingkungannya. Proses konseling ini melibatkan komunikasi, penetapan tujuan, dan pertumbuhan atau perubahan ke arah yang lebih baik melalui self-advocacy, interpretasi psikologis, interpretasi sosial, interpretasi behavioral, dan interpretasi vokasional. Tujuan komponen konseling rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Tujuan dari rehabilitasi ini untuk memfokuskan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar, sesuai dengan minat, bakat, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Tujuan utama dari rehabilitasi yaitu membantu individu untuk mencapai kemandirian, optimal secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini membantu individu untuk mencapai kapasitas maksimal, untuk memperoleh kepuasan hidupnya, serta mengakui kendala-kendala yang terkait dengan sumber lainnya. Selanjutnya yaitu aspek tujuan konseling rehabilitasi. Yang pertama yaitu self-realization, yaitu dapat menyadari kelainannya dan mengendalikan diri dengan cara ini sehingga tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu human relationship, mampu bergaul dan bekerja dengan orang lain secara tim, memahami peran mereka, dan mampu beradaptasi dengan peran tersebut, yaitu mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, lalu mampu memahami batasan tingkah laku, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu lingkungan sosial, etika, agama, dan tidak memisahkan diri, tidak minder, tidak berlebihan, dan mampu bergaul dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu ekonomi efisiensi, memiliki kemampuan dan keterampilan ekonomi produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupan masa depan mereka di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu civil responsibility, yaitu mampu bertanggung jawab dan beradaptasi terhadap lingkungan, masyarakat, sekurang-kurangnya tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu tentang ruang lingkup komponen konseling rehabilitasi. Secara umum, ruang lingkup praktek konselor rehabilitasi adalah membantu individu penyandang cacat mencapai tujuan personal, karir, dan kemandirian dalam hidupnya, setting yang seintegrasi mungkin. Dan untuk itu, konselor rehabilitasi ini menggunakan berbagai metode dan teknik. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu teknik asesmen dalam konseling rehabilitasi. Yang pertama yaitu teknik tes. Nah, teknik tes ini menurut Conrad menyatakan tes merupakan prosedur sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Pada tahun 1970 hingga 1997, beliau mengutarakan tes sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk mengobservasi dan menggambarkan tingkah laku dengan menggunakan bantuan skala angka atau kategori tertentu. Adapun beberapa jenis asesmen teknik tes ini, yaitu yang pertama tes prestasi. Itu adalah ukuran tingkat perolehan atau pembelajaran seseorang dalam suatu subjek atau tugas. Yang kedua yaitu tes bakat. Nah, biasanya didefinisikan sebagai sifat yang mencerminkan kemampuan individu melakukan performa di wilayah tertentu untuk mencapai pembelajaran yang dibutuhkan bagi performa di wilayah tertentu tersebut. Selanjutnya yaitu tes minat. Nah, tes ini merupakan tes yang mengukur kegiatan atau kesibukan macam apa yang paling disukai seseorang. Selanjutnya ada tes kepribadian. Nah, ini adalah instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antara pribadi dan sikap sesuatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan. Selanjutnya ada teknik asesmen non-tes. Nah, prosedur perancangan, pengadministrasian atau pengolahan analisis dan penafsiran relatif lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Adapun jenis-jenis asesmen teknik non-tes ini, yaitu yang pertama adalah daftar cek masalah atau DCM. Merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing penguatan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seseorang individu. Selanjutnya itu ada alat ungkap masalah, yaitu salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konselor. Selanjutnya ada wawancara, yaitu suatu teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung secara face-to-face antara pewawancara dengan diwawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Nah, selanjutnya ada sosiometri, yaitu merupakan metode pengumpulan data tentang. Nah, selanjutnya itu ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dan selanjutnya ada teknik angket, merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes ini berupa serangkaian pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan pada responden. Lalu ada inventory, yaitu metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.